Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara kakak saya perihal untuk tugas Pangprof. Bisa diperkenalkan sama Perkenalkan, nama saya Hosea Biwiga Manggarasmoro. Saya mahasiswa aktif di Bina Nusantara University, jurusan Marketing Communication, Streaming in Corporate Communication. Saat ini saya di semester 7. Mas, kira-kira alasan mengambil jurusan marketing communication itu kenapa awalnya? Mengambil jurusan Marketing Communication itu karena sebenarnya gini, jurusan ilmu komunikasi itu adalah jurusan yang sangat mengikuti trend flow. Dalam artian seperti sekarang ada namanya Industri 4.0. Di situ kita mengikuti banget gimana cara kita berkomunikasi melalui sosial media, berkomunikasi melalui event and campaign. Ada juga namanya CSR, Corporate Social Responsibility, seperti itu. Jadi jurusan Marketing Communication ini adalah jurusan yang sangat fleksibel terhadap industri. Untuk keunggulan dari jurusan tersebut, Keunggulan dari Marketing Communication. ya, Keunggulan dari Marketing Communication itu adalah prospek pekerjaan atau prospek lulusannya itu sangat luas. Jadi bisa dibilang kalau misalkan Vanuel suka media, suka sosial media, bisa suka juga bagaimana cara kita melakukan internal communication, itu juga semua perusahaan saat ini sedang mengembangkan. Jadi prospek lulusan dan juga prospek pekerjaan itu sangat luas. jadi emang apa yang dipelajari itu emang benar-benar tentang sosial dan Betul, keluar gitu. betul, baik eksternal maupun internal gitu. Nah, kira-kira pas sama Mas kuliah nih selama 7 semester ini, Ya. mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan tersebut tuh apa aja sih Mas, yang kayak bener-bener kayak mungkin Mas rasa kepake banget gitu di Oke. Jadi kalau untuk mata kuliah itu kan banyak banget ya, banyak banget. Karena per semester itu kita selalu ngikutin trend flow atau industri ini. Jadi kalau di mata kuliah saya itu ada namanya public speaking, ada namanya digital public relation, ada namanya corporate social responsibility, ada namanya manajemen krisis. Nah ini menurut saya 4 ini adalah jurusan mata kuliah yang sangat berpengaruh bagi anak-anak komunikasi. Karena apa? Contohnya satu dari corporate social responsibility, digital public relation, itu kita mempelajari bagaimana kita membangun sebuah corporate image, membangun sebuah brand image untuk suatu perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada masalah, nah kemudian ini sangat berkesinambungan. Jadi tadi ada namanya digital public relation, kemudian ada manajemen risiko. Jadi dua ini sangat berkesinambungan karena ini menjawab apa dan bagaimana. Jadi bagaimananya adalah dengan manajemen resiko. Jadi ketika ada suatu masalah, kita bisa menghitung atau mengukur, mengkalkulasi seberapa besar corporate image akan berdampak gitu. Jadi ada juga namanya tadi public speaking. Public speaking ini lebih ke bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara kita melihat latar belakang, background orang tersebut, bagaimana cara kita bertutur kata, berpakaian. Jadi emang kalau di BINUS ini bukan hanya terpaku dalam materi secara akademik itu, tapi sudah mengarah ke Betul. Jadi kalau di BINUS itu, ini sebenarnya lebih ke poin plus di BINUS itu kan karena di BINUS itu kan di Jakarta. Jadi kita sangat berdekatan dengan industri. Jadi setiap tahunnya itu kampus selalu memperbaiki silabus. Jadi seperti misalkan di angkatan saya itu saat ini lebih trennya ke sosial media. Jadi bagaimana kita bisa memanage sosial media, bagaimana kita bisa memberikan POI atau point of interest terhadap sosial media perusahaan. untuk kegiatan kuliahnya sendiri. Mas ini kayak gimana sih setiap harinya rutinitasnya tuh? Oke, jadi kalau untuk di BINUS itu rutinitasnya itu biasa lah ya, kayak kelas gitu-gitu. Tapi yang sangat membedakan itu adalah kita ada namanya company visit. Jadi kita bisa ke company-company yang ada. Kemarin saya itu ke Shopee, jadi ke startup. Karena saat ini kan perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang itu kan perusahaan startup seperti e-commerce Shopee, Tokopedia, Blibli, Gojek gitu-gitu kan. Nah, jadi kita mempelajari bagaimana cara industri ini
menginginkan seorang fresh graduate itu seperti apa gitu. Dan juga poin plusnya adalah kita itu ada satu kelas yang full bahasa Inggris. Dari penyampaian dosen, kita memberikan feedback kepada dosen, kita memberikan presentasi, kita menjawab soal-soal itu full bahasa Inggris. Jadi kita bisa improve English skill kita di kelas tersebut. Gitu. Terus juga di BINUS itu ada namanya 3+1. Nah, 3+1 itu jadi kita hanya mempelajari teori komunikasi, karena saya di marketing komunikasi, jadi teori marketing komunikasi itu selama 3 tahun. Setahunnya kita magang atau internship di luar kampus. Jadi kita mempelajari sebuah industri itu selama setahun. Berarti secara di total untuk durasi kuliah dari awal masuk sampai lulus sekitar 4 tahun. 4 tahun pas. 4 tahun. Gitu. Untuk gelar pendidikan yang didapat selama 4 tahun itu? Kalau gelar pendidikan yang didapat, karena marketing komunikasi ini kan di bawah ilmu komunikasi, berarti nanti gelarnya itu jadi SIKOM, sarjana ilmu komunikasi gitu. Nah, kira-kira sarjana ilmu komunikasi ini prospek lulusan atau prospek depannya tuh seperti apa dan menjanjikan atau enggak? Oke. Jadi kalau untuk marketing komunikasi ini sangat menjanjikan, karena menurut saya, karena saat ini yang tadi saya sudah bilang, kita itu sangat mengikuti trend flow dan juga perkembangan industri saat ini. Jadi misalkan kita lulus itu banyak, kita bisa jadi bagian campaign event. Sekarang ada namanya copywriting dan content writing, itu ngurusin sosial media, ngurusin artikel, ngurusin caption. Kemudian ada juga konsultan PR, bisa juga jadi public relation, atau bisa dikonversi bahasanya itu sekarang humas lah. Jadi kita lebih ke hubungan masyarakat gitu. Untuk kira-kira yang Mas rasain perbedaan dari sekolah dan kuliah itu seperti apa? Oke. Jadi perbedaannya dari sekolah dan kuliah ini agak template sih ya. Jadi lebih ke, kalau di sekolah kita kan ngerjain PR, ujian, itu kan udah ada SOP atau S dan K-nya gitu. Jadi kita juga kalau di sekolah kan masih ada apa namanya, diinget-ingetin gitu. Jadi kayak jangan lupa ngerjain PR ya, besok ujian ya, bla 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 gitu. Nah, bedanya di kuliah adalah kalian itu nggak akan digituin, nggak bakal kesannya tuh quote and quotes dimanjain lah. Jadi nggak bakal ditanyain tuh kayak udah belum tugas yang ini, udah belum tugas yang ini gitu. Enggak, tapi kalian yang bisa bagaimana kalian bisa memanage priority management, time management gitu. Kalau untuk dari sisi kehidupan sosial ya? Sisi kehidupan sosial, jadi kalau di kampus, dunia kampus itu harus bisa bersosialisasi baik dengan dosen, baik dengan teman-teman sekitar. Makanya di setiap kampus itu ada namanya UKM atau himpunan, atau ada juga BEM gitu. Jadi bagaimana kita belajar bersosialisasi, bagaimana kita belajar bernegosiasi. Jadi sebenarnya kalau di kampus itu anak-anaknya lebih fleksibel, karena kan ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota juga, ada yang dari luar daerah. Jadi mereka tuh sangat bersosialisasi orang-orangnya gitu. Kira-kira terakhirnya Mas, untuk pesan dan tips ya, kan gue dikit lagi mau kuliah nih. Oke. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapin dan apa aja yang harus gue lakuin gitu Mas? Oke. Di kuliah. Jadi tips and triknya kalau misalkan mau sukses nih di kuliah itu tentuin dulu sukanya di mana. Misalkan sekarang kan komunikasi nih, oke. Tentuin dulu nih harus bisa nentuin nanti ke depannya mau ngambil penjurusan apa. Jadi misalkan lebih senang ke media, oke, berarti lebih ke branding, lebih ke advertising. Nah itu sangat penting karena banyak anak-anak kampus itu mereka salah jurusan, jadi ngejalaninnya itu nggak dengan sepenuh hati gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk bersosialisasi, karena bersosialisasi itu kita dapat membangun link baik di kampus maupun ke depannya. Bisa bergabung di UKM, misalkan senang olahraga, ikut aja UKM olahraga, karena di UKM olahraga itu kita nggak cuma main doang, tapi kita belajar berorganisasi, gimana cara kita bangun sebuah event, buat sebuah kompetisi, itu kita semua yang ngurusin gitu.
Terus kira-kira segitu aja. Mungkin terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih.